all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Mungkin Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial mungkin sudah melebihi Shrek di bidang ini. Kita hanya bisa mengejar mereka dalam pengejaran penuh, mengandalkan 10.000 tahun akar Shrek Academy untuk melakukannya. Shrek tidak akan pernah kalah dari siapapun. Sama seperti Wang yang sedang memikirkan dirinya sendiri, seseorang tiba-tiba berbicara. Orang pertama yang menyelesaikan perenungannya adalah Bebe. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Guru Wang. Saya bersedia mencoba bekerja dengan alat jiwa. Suara Bebe sangat tabah, dia tidak pernah seseorang yang banyak ragu. Wajahnya yang hangat tidak bisa menyembunyikan hatinya yang kuat, dan dia adalah orang yang melakukan segalanya setelah menetapkan pikirannya pada sesuatu, seperti ketika dia memasuki sekte Tang demi Tang Ya. Merasakan tatapan heran rekan-rekan satu timnya, Bei berkata dengan suara rendah, dari 7 orang di sini, 5 dari kita adalah anggota sekte Tang, yaitu semua orang selain Sanchi dan Nanan. Semua orang tahu tentang sejarah sekte Tang. Sebelumnya, kami adalah eksistensi yang paling mulia di seluruh benua. Pada saat itu, kemuliaan sekte Tang bahkan lebih besar daripada Shrek Academy. Namun, mengapa kemuliaan kita memudar? Memang benar ada beberapa alasan di balik ini, tetapi yang paling penting adalah fakta bahwa kita tersapu oleh berlalunya waktu. Petik 2. Munculnya alat jiwa secara langsung mempengaruhi aliran pendapatan kita, ini adalah alasan utama di balik jatuhnya sekte Tang. Saya yakin semua orang tahu bahwa sangat sedikit senjata tersembunyi kami yang digunakan di militer lagi. Sangat banyak sehingga saya bahkan dapat mengatakan bahwa mereka tidak digunakan sama sekali. Kita tidak bisa menghentikan berlalunya waktu, dan hanya dengan beradaptasi dengannya kita dapat membiarkan sekte Tang bangkit lagi. Petik 2. Dengan itu, tatapannya mendarat pada Huo Yuhao. Ketika saudara junior saya pertama kali memasuki sekte Tang, Xiao Ya dan saya berdiskusi. Pertumbuhan Tang Sekte di masa depan hanya akan terjadi jika kita menggabungkan senjata tersembunyi kita dengan alat jiwa. Jika kita berhasil, itu karena alat jiwa, jika kita gagal, itu karena alat jiwa. Kami akan merangkak dari tempat kami jatuh. Ini juga satu-satunya jalan kita untuk maju. Petik 2. Sebagai seorang guru jiwa, tipe penyerang, hatiku mengatakan padaku untuk menolak sumber kekuatan asing seperti alat jiwa. Namun, ini menolak perubahan yang sejalan dengan waktu. Sebagai yang tertua dari kita semua, dan juga saudara senior dari sekte Tang, saya ingin memulai dengan mengubah diri saya sendiri. Ketika kami kembali, saya akan meminta akademi untuk mengizinkan saya belajar di Departemen Alat Jiwa di samping studi saya saat ini. Bahkan jika saya tidak membuatnya, setidaknya saya akan belajar cara menggunakannya. Petik 2. Kata-kata Bei kuat dan beresonansi, dan bahkan emosi Wang yang diaduk. Dia sangat gembira. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Bei membawa sejumlah besar bobot dalam generasi baru dari 7 monster Shrek. Dengan persetujuannya, meyakinkan yang lain akan jauh lebih mudah. Su Sanchi mengangguk. Guru Wang, apa yang Anda dan Bei katakan masuk akal. Saya juga bisa mengerti dari mana Anda berasal. Namun, saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya minta bimbingan. Sangat mungkin bahwa para ahli terkuat di masa depan akan menjadi insinyur jiwa, tetapi dengan tingkat kekuatan kita saat ini, sudah tidak mungkin bagi kita untuk menjadi insinyur jiwa. Dengan kata lain,
kita tidak akan dapat mengubah keterampilan jiwa kita saat ini menjadi keterampilan yang dapat memperkuat kekuatan jiwa, seperti insinyur jiwa. Karena ini masalahnya, apakah kita akan selalu berada di belakang orang lain? Lebih jauh lagi, sangat sulit bagi kita untuk belajar cara membuat alat jiwa, kita hanya bisa belajar bagaimana menggunakannya. Namun, kita tidak akan pernah sebagus menggunakannya sebagai insinyur jiwa. Bagaimana kita akan melawan mereka? Saya benar-benar tidak ingin membuat keputusan saat hati saya bingung. Petik 2. Wang Yan berkata, kata baik. Saya mengerti apa yang Anda khawatirkan, dan Anda benar. Jika Anda berniat murni mengejar bidang alat jiwa, seseorang yang memulai sebagai guru jiwa tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan seorang insinyur jiwa. Namun, Anda lupa keuntungan Anda sendiri. Jika suatu hari nanti Anda bisa menjadi Titlet Douluo, Anda pasti akan bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat. Keterampilan jiwa ini tidak kalah dengan alat jiwa kelas 9 manapun. Juga, dapatkah fisik Anda dibandingkan dengan insinyur jiwa yang telah memilih cincin jiwa yang memperkuat kekuatan jiwa? Mustahil. Selain itu, fisik Anda sebagai master jiwa akan cukup kuat untuk memungkinkan Anda menahan cincin jiwa yang lebih kuat. Jika Anda mendapatkan cincin jiwa yang lebih kuat, tidakkah Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan jiwa? Insinyur jiwa tidak akan pernah bisa bersaing dengan master jiwa dalam hal fisik. Anda hanya perlu menemukan alat jiwa yang kompatibel, lagi pula, alat jiwa hanyalah senjata Anda. Di sisi lain, alat jiwa adalah segalanya bagi insinyur jiwa. Karena perbedaan-perbedaan ini, seorang guru jiwa hanya perlu menggunakan alat jiwa selama dia sendiri cukup kuat. Jika dibandingkan dengan insinyur jiwa murni, Anda pasti akan memiliki beberapa keuntungan, terutama ketika Anda mempertimbangkan fakta bahwa seorang insinyur jiwa yang sederhana tidak akan pernah bisa mencapai kelas 10. Petik 2. Apa persyaratan dari seorang insinyur jiwa kelas 10? Untuk menjadi satu, Anda perlu membuat alat jiwa kelas 10 yang menakutkan sambil bisa mengendalikannya. Untuk itu diperlukan penanaman Transoulen Titlet Douluo, yang berarti Anda harus peringkat 95 atau lebih tinggi. Anda semua adalah penguasa jiwa, dan saya yakin Anda semua menyadari fakta bahwa semakin Anda berkultivasi, semakin sulit jadinya. Bahkan di seluruh benua, berapa banyak insinyur jiwa murni yang mampu mencapai peringkat Titlet Douluo? Saya dapat menghitungnya dengan satu tangan, saya akan memberikannya. Berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi Transcendent Titlet Douluo? Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa ada 0 orang yang dapat melakukannya. Karena itu, para ahli puncak benua pasti akan menjadi orang-orang yang fokus pada kekuatan mereka sebagai penguasa jiwa sambil secara bersamaan belajar di bidang alat jiwa. Bahkan jika seorang insinyur jiwa kelas 10 sejati muncul, akan sangat sulit bagi orang itu untuk bertarung melawan Douluo bertitel Transcendent yang memiliki alat jiwa kelas 9. Petik 2. Ekspresi pencerahan memenuhi mata Susanshi. Baik, Guru Wang. Anda benar-benar orang yang dapat mencerahkan orang lain. Seorang insinyur jiwa murni yang hanya melatih kekuatan jiwanya akan merasa jauh lebih sulit untuk ditingkatkan jika dibandingkan dengan kita. Saya mengerti, saya mengerti. Petik 2. Keyakinan Wang Yan segera meningkat saat dia melihat Susanshi menjadi yakin dengan kata-katanya. Ekspresi percaya diri melintas di matanya ketika dia berkata, selama beberapa hari terakhir, saya telah mengamati bagaimana akademi lain bertarung. Saya perhatikan bahwa akademi-akademi dengan latar belakang yang lebih dalam mengejar perpaduan antara para guru jiwa dan alat-alat jiwa. Namun, sebagian besar akademi tersebut masih berusaha menemukan tingkat fusi yang sempurna. Di sisi lain, saya telah memperhatikan sebagian besar hal dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Meskipun mereka tidak pernah mencoba menyembunyikan apapun, saya perhatikan bahwa hampir setiap anggota tim persiapan mereka memiliki jiwa bela diri yang luar biasa. Meskipun tidak semua dari mereka telah naik panggung, saya dapat melihat bahwa cara berpikir mereka bertepatan dengan saya dari titik ini saja.
Dengan berfokus pada kultivasi master jiwa, mereka akan dapat menjamin bahwa siswa mereka akan menjadi master jiwa yang kuat. Kemudian, mereka dapat menggunakan alat jiwa yang kuat. Sekarang, apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Petik 2. Su Sanchi berkata, Guru Wang, Anda telah meyakinkan saya. Aku bersedia mencobanya, baik untuk kepentingan akademi maupun demi diriku sendiri. Petik 2. Heikaitu tertawa, aku secara alami tidak punya masalah dengan itu. Namun, yang menyedihkan adalah bahwa aku adalah seorang master jiwa tipe makanan. Petik 2. Bisakah seorang leluhur jiwa tipe 4 cincin berusia 15 tahun seperti Anda mengatakan sesuatu yang lebih? Wang Yan berkata dengan sedih, bakat Anda diabaikan karena jiwa bela diri Anda telah menjadi salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan Departemen Jiwa Marsial dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bantuan keterampilan jiwa Anda, sangat mungkin bahwa Anda akan menjadi salah satu insinyur jiwa terkuat di antara Anda 7. Bagaimanapun, Anda dapat fokus pada kultivasi sendiri. Saya dapat mengatakan bahwa jiwa bela diri Anda menjadikan Anda orang yang paling cocok di seluruh benua untuk menjadi insinyur jiwa yang murni. Petik 2. Pandangan Wang Yan beralih ke Jiang Nanan, yang sedikit ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Tapi, itu akan membutuhkan uang untuk membeli beberapa alat jiwa nanti. Juga, mereka tampaknya sangat mahal. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya yang agak aneh, semua orang yang hadir terpana. Huo Yuhao bereaksi paling dalam terhadap hal ini. Dia masih ingat pertama kali dia bertemu Jiang Nanan, kecantikan nomor 1 di halaman luar sebenarnya telah mencoba untuk bernegosiasi dengannya, seolah dia sangat pelit dengan uangnya. Aku akan membayarmu, kata Su Sanchi langsung. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia segera mengernyitkan alisnya dan mengamuk, lepaskan. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Su Sanchi tiba-tiba dengan patuh menundukkan kepalanya setelah diteriaki. Selain merasa agak bersalah, dia tidak terlihat terlalu tidak puas. Penampilannya memberi kesan seolah-olah dia adalah orang yang ditindas. Nanan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kata Wang Yan dengan hangat, akademi akan menyelesaikan masalah uang. Paling tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang ini sebelum lulus. Anda sudah menjadi murid inti akademi, dan akademi itu bahkan akan memberi Anda sejumlah besar uang untuk biaya hidup jika Anda dapat memasuki halaman dalam. Bahkan lebih, menyelesaikan misi wali akan memberi Anda hadiah uang. Siswa akademi Shrek kami tidak pernah bermasalah karena uang. Petik 2. Mata Jiang Nanan bersinar, dan dia segera berkata, kalau begitu aku tidak punya masalah juga. Akhirnya giliran Huo Yuhao. Ketika dia dan mata Wang Yan bertemu, dia sudah punya jawaban. Guru Wang, saya hanya punya satu masalah. Sepertinya saya tidak punya alat jiwa yang bisa saya beli. Huo Yuhao tertawa getir. Tidak, ada sesuatu yang bisa kamu beli, kata Heikaitu tiba-tiba. Hah? Huo Yuhao memandang ke arah Heikaitu, bingung. Heikaitu terkekeh dan mengusap kepalanya yang botak. Begitu kamu memasuki rumah lelang, kamu akan mengerti. Praktis setiap rumah lelang yang menjual alat jiwa akan memiliki benda itu. Petik 2. Xiao Xiao berkata, saya juga tidak punya masalah. Pertama-tama, saya berencana untuk kembali dan berkultivasi dengan rajin untuk membeli alat jiwa tipe terbang itu sebagai mainan setelah saya menjadi jiwa leluhur. Ini sangat nyaman. Petik 2. Wang Yan menghela nafas panjang setelah melihat bahwa situasinya telah beres. Dia tertawa, itu yang terbaik saat itu. Wang Dong, bagaimana denganmu? Anda seharusnya tidak memiliki masalah, bukan? Mari kita masuk dan berpartisipasi dalam pelelangan itu. Petik 2. Mengejutkan semua orang yang hadir, Wang Dong yang sunyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi keras kepala ketika dia berkata dengan tegas, tidak, saya punya masalah. Saya tidak mau menggunakan alat jiwa. Kalian bisa pergi dulu, aku akan kembali dulu. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil langkah besar ke arah Imperial Grand Star Hotel.